Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Intan Trio Oktaviana dengan NPM 37, Rahma Putri Bulfiah dengan NPM 39, Ziran Karina dengan NPM 41, dan saya sendiri Khofifah Galda dengan NPM 43. Pada minggu ini, kita akan membahas tentang standar operasional prosedur laboratorium kimia. Disimak baik-baik ya. Baik, yang pertama ada pengertian standar operasional prosedur atau SOP. Standar operasional prosedur atau SOP merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalin ketertiban suatu proses kerja. Karena pada hakikatnya, SOP digunakan untuk menghindari terjadinya miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. SOP adalah dokumen atau pedoman tertulis yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Pedoman yang baku seperti SOP diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan di dalam laboratorium demi menjalani ketertiban dan kedisiplinan pelaksanaan kegiatan yang ada seperti praktikum atau kegiatan percobaan dan penelitian lainnya. SOP tersebut disusun secara teliti dan mendetail dengan pertimbangan berbagai faktor kebutuhan sehingga dapat berjalan dengan jelas, efektif, dan mudah digunakan oleh pelaksana. Standar operasional prosedur kerja di dalam laboratorium adalah petunjuk atau pedoman yang menunjukkan bagaimana laboran harus bersikap dengan benar dalam melakukan tindakan di dalam laboratorium. SOP dalam suatu laboratorium sangat diperlukan dalam upaya membentuk sistem pelayanan dan pengelolaan laboratorium yang ideal. SOP yang ada di dalam laboratorium disesuaikan dengan standar keselamatan dan kesehatan. Langkah-langkah operasional ini dilaksanakan dalam rangka memperlancar proses kerja di laboratorium agar dapat berjalan dengan benar serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga memiliki output yang sama dan terstandar. Berikutnya, fungsi standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan di laboratorium. Bahkan SOP harus ada sebelum kegiatan tersebut dilakukan. Pentingnya SOP tersebut dapat dilihat dari fungsi dan peranannya dalam menilai apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau belum. SOP memiliki beberapa fungsi yang saling berkaitan. SOP memiliki fungsi antara lain 1. Sebagai dasar acuan dalam melaksanakan kegiatan. SOP merupakan hal yang mendasari suatu kegiatan. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan akan mengacu pada standar operasional prosedur tersebut. Tanpa adanya SOP, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, menjaga kedisiplinan dan konsistensi kerja pelaksana maupun pengguna dalam melaksanakan kegiatan. Kedisiplinan merupakan hal yang sangat sulit untuk diterapkan, terutama dalam kegiatan di laboratorium. Kedisiplinan ini bukan hanya harus dimiliki oleh laboran saja, namun juga harus dimiliki oleh petugas dan pegawai laboratorium yang terkait. Oleh karena itu, adanya standar operasional prosedur inilah yang membantu untuk menciptakan kedisiplinan yang lebih baik. Yang ketiga, memperjelas kesulitan, masalah-masalah, dan penyimpangan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan. Setiap kegiatan tentu akan mengalami kesulitan, masalah-masalah, dan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut akan lebih mudah untuk ditemukan dan diatasi jika terdapat SOP yang mengaturnya. Yang keempat, membantu dalam mengembangkan dan mengevaluasi setiap proses operasional di laboratorium. Keberadaan SOP dapat membantu mengembangkan dan mengevaluasi proses operasional di laboratorium. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi SOP sebagai alat yang mempermudah untuk menemukan masalah dan kesulitan dalam kegiatan. Dengan ditemukannya kesulitan tersebut, maka proses operasional kerja dapat diperbaiki dan dievaluasi agar menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, menjaga ketertiban praktikan dalam pelaksanaan kegiatan.
Masalah ketertiban berkaitan erat dengan kedisiplinan. Namun ketertiban dalam hal ini bukan hanya mencakup pelaksanaan tugas atau kerja saja, tapi juga mencakup fungsi untuk mengontrol perilaku pelaksana tersebut. Ketertiban ini diperlukan dalam menjaga agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, menjadi dasar hukum yang kuat dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dasar hukum inilah menjadi hal yang sangat penting keberadaannya karena sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan di laboratorium. Dasar hukum ini menjadi acuan dan pedoman dalam mengatasi penyimpangan tersebut. SOP dalam hal ini dapat menjadi dasar hukum atau penengah terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari standar operasional prosedur. Tujuan dibentuknya standar operasional prosedur adalah untuk mendefinisikan semua konsep dan teknik yang penting serta persyaratan yang dibutuhkan yang ada dalam setiap kegiatan yang dituangkan ke dalam suatu bentuk yang langsung dapat digunakan oleh semua pengguna laboratorium dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. SOP yang dibuat harus menyertakan langkah kegiatan yang harus dijalankan oleh semua dengan cara yang sama. Oleh sebab itu, kita dibutuhkan sebuah prosedur yaitu SOP yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan menyamakan persepsi semua orang yang berkepentingan sehingga dapat lebih dipahami dan dimengerti. Selain itu, tujuan disusunnya standar operasional prosedur laboratorium adalah untuk membantu memperlancar pengelolaan laboratorium guna memaksimalkan kegunaan di laboratorium beserta semua sumber daya yang ada di dalamnya, sehingga dapat membantu terselenggaranya kegiatan praktikum yang berkualitas. Berdasarkan Permenpan atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/M-Pan/11/2008, beberapa manfaat dari adanya standar operasional prosedur atau SOP adalah: yang pertama, menjelaskan secara detail semua kegiatan dari proses yang dijalankan. SOP kan berisi tentang prosedur-prosedur yang ada dalam laboratorium. Nah, apabila ada SOP, maka semua kegiatan yang ada dalam laboratorium itu menjadi lebih detail, lebih jelas. Seperti itu. Yang kedua, menjadi standarisasi semua aktivitas yang dilakukan pihak yang bersangkutan. Standarisasi di sini maksudnya adalah SOP itu digunakan sebagai acuan atau standar dalam melaksanakan semua aktivitas atau semua kegiatan praktikum di dalam laboratorium. Yang ketiga, membantu untuk menyederhanakan semua syarat yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Kita kan sering kebingungan tuh dalam melaksanakan praktikum di laboratorium. Nah, apabila ada SOP, maka semua prosedur-prosedur itu sudah ditetapkan dalam SOP tersebut. Maka kita dapat melihat SOP-nya sehingga tidak ada lagi kebingungan dalam melaksanakan praktikum. Yang keempat, dapat mengurangi waktu kegiatan karena kerangka kerja sudah distandarkan. Jelas dapat mengurangi waktu kegiatan apabila prosedur-prosedurnya atau SOP-nya itu ada. Yang kelima, membantu menganalisa proses yang berlangsung dan memberikan feedback bagi pengembangan SOP. Jadi SOP ini bisa jadi acuan untuk kita. Yang keenam, dapat meningkatkan konsistensi pekerjaan karena sudah ada arah yang jelas. Yang ketujuh, dapat meningkatkan komunikasi antar pihak-pihak yang terkait. Apabila ada SOP, maka semua prosedur, semua alat dan bahan itu sudah ditetapkan dalam SOP tersebut. Jadi tidak ada lagi miskonsepsi atau miskomunikasi antar praktikan, laboran, guru kimianya, karena semuanya sudah ditetapkan dalam SOP. Selanjutnya adalah penyusunan standar operasional prosedur. Adapun penyusunan SOP laboratorium kimia meliputi beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain, yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Jadi sebelum kita menyusun SOP, itu kita harus menentukan tujuan dulu. Tujuan kita melakukan kegiatan tersebut itu apa? Yang kedua, membuat rancangan awal.
Jadi rancangan awal ini maksudnya itu definisi dari kegiatan tersebut itu bagaimana, prosedur kerjanya bagaimana, alat dan bahan apa aja yang akan dipakai. Pokoknya semua yang berkaitan dengan prosedur yang akan dibuat. Yang ketiga, melakukan evaluasi internal. Evaluasi internal ini kita melakukan evaluasi terhadap rancangan-rancangan tadi dengan pihak di sekolah tersebut seperti kepala sekolah, kepala lab, laboran, dan guru kimianya. Yang keempat, melakukan evaluasi eksternal. Evaluasi eksternal ini dengan pihak-pihak di luar sekolah, misalnya dengan dinas pendidikan setempat. Yang kelima, melakukan uji coba. Jadi sebelum SOP itu disahkan, kita harus melakukan uji coba dulu. Benar nggak sih prosedur itu? Seperti itu. Yang keenam, menempatkan prosedur pada unit-unit terkait. Yang ketujuh, menjalankan prosedur atau SOP yang dibuat. Selain tahapan-tahapan yang telah disebutkan di atas, penyusunan SOP juga memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan standar operasional prosedur. Prinsip-prinsip penyusunan SOP tersebut antara lain, yang pertama, SOP harus memperhatikan alur pelaksanaan kegiatan yang mudah ditelusuri jika terjadi masalah saat pelaksanaan nantinya. Yang kedua, perumusan SOP harus sesuai dengan kebutuhan dan aturan kebijakan yang sedang berlaku. Yang ketiga, SOP harus memperhatikan lamanya waktu pelaksanaan, porsi tugas masing-masing pelaksana laboratorium sehingga akan diketahui tanggung jawab dari masing-masing pelaksana pengelola laboratorium. Yang keempat, SOP laboratorium harus dapat menjadi pedoman terhadap norma waktu, hasil kerja yang tepat serta bagian pendanaan jika dimungkinkan ada pembiayaan di dalamnya. Yang kelima, bahasa yang digunakan dalam SOP harus mudah dipahami oleh semua pengguna laboratorium. Selain prinsip-prinsip dari standar operasional prosedur, penyusunan SOP juga memperhatikan kerangka-kerangka yang umum digunakan dalam standar operasional prosedur. Kerangka-kerangka atau isi-isi dari SOP tersebut antara lain, yang pertama, identitas standar operasional prosedur. Identitas standar operasional prosedur itu seperti nama sekolah, nomor SOP, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif, siapa yang mengesahkan SOP tersebut, dan judul dari standar operasional prosedur. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang itu maksudnya adalah latar belakang dari penulisan standar operasional prosedur pada kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, tujuan. Tujuan di sini adalah tujuan dari diadakan kegiatan tersebut. Yang keempat, ruang lingkup. Ruang lingkup itu maksudnya adalah sasaran atau orang yang akan dituju dari kegiatan tersebut. Yang kelima, definisi. Definisi di sini adalah definisi dari kegiatan dalam SOP tersebut. Yang keenam, penanggung jawab. Penanggung jawab itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketujuh, alat dan bahan. Berisi tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Yang kedelapan, prosedur kerja. Prosedur kerja itu berisi tentang langkah-langkah yang akan digunakan dari kegiatan tersebut. Nah, prosedur kerja ini dapat diganti dengan flowchart atau diagram alir. Yang kesembilan adalah referensi, yaitu sumber atau referensi yang dijadikan acuan dalam membuat standar operasional prosedur tersebut. Selanjutnya yakni SOP Laboratorium Kimia. Standar operasional prosedur bekerja di laboratorium berpedoman pada UU nomor 20 tahun 2003, URI nomor 14 tahun 2005, dan PP nomor 19 tahun 2005. Standar operasional bekerja di laboratorium meliputi peraturan sebelum praktik, selama praktik, selesai praktik, dan beberapa peraturan lain. Yang pertama yakni sebelum praktikum. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum praktikum yakni 1. Guru bersama dengan kepala laboratorium, teknisi, analisis, serta laboran mengadakan rapat membahas kesiapan praktikum. Yang kedua, kepala laboratorium bersama dengan teknisi dan laboran mengecek kesiapan dan kelayakan alat yang akan digunakan dalam praktikum. Yang ketiga, kepala dan penanggung jawab laboratorium mengecek kesiapan job sheet masing-masing laboratorium.
Keempat, laboran menyerahkan daftar catatan alat kepada guru untuk diisi alat apa saja yang akan dipinjam. Yang kelima, laboran menyerahkan alat kepada guru dan penanggung jawab. Yang keenam, siswa atau guru bersama dengan teknisi, analis atau laboran bersama-sama mengecek kelayakan alat yang dipinjam. Jika tidak layak, alat akan dikembalikan kepada laboran atau teknisi dan dicatat dalam buku kerusakan alat. Yang ketujuh, guru penanggung jawab diwajibkan mengisi berita acara praktikum yang diketahui oleh penanggung jawab laboratorium sebelum melakukan praktikum. Yang kedua, selama praktikum, hal-hal yang harus diperhatikan selama kegiatan praktikum berlangsung diantaranya sebelum masuk ke ruangan praktikum, siswa harus menggunakan jas praktik dan tidak membawa tas atau barang bawaan lain yang tidak diperlukan untuk praktikum. Yang kedua, siswa harus mengisi buku daftar hadir mulai jam praktik sampai dengan selesai kegiatan praktik. Yang ketiga, guru menjelaskan cara penggunaan alat-alat praktikum kepada mahasiswa. Dan yang keempat, mahasiswa menggunakan alat sesuai dengan fungsi dan petunjuk praktik dengan diamati oleh dosen pembimbing atau job sheet. Selanjutnya yaitu selesai praktikum. Selesai kegiatan praktikum dilaksanakan, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yakni 1. Mahasiswa atau praktikan harus membersihkan alat bahan yang digunakan dan kemudian mengembalikannya kepada laboran atau teknisi. Teknisi atau laboran memeriksa kelayakan alat yang dipinjam. Jika rusak atau hilang, maka teknisi laboran mencatat sebagai alat yang ditinggalkan dan harus diganti oleh peminjam. Selanjutnya yakni peraturan-peraturan lain. Pertama yakni sebelum menggunakan alat-alat praktikum, siswa harus memahami petunjuk penggunaan alat. Yang kedua, siswa harus memperhatikan dan mematuhi peringatan atau warning yang biasa tertera pada badan alat. Yang ketiga, siswa harus memahami fungsi atau kegunaan alat-alat praktikum dan hanya menggunakan alat-alat tersebut untuk aktivitas yang sesuai fungsi atau kegunaannya. Yang keempat, seluruh peralatan praktikum yang digunakan harus dipastikan aman dari benda atau logam tajam dan api atau panas. Yang kelima, tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kotor, coretan, goresan atau sejenisnya pada badan alat-alat praktikum yang digunakan. Selanjutnya adalah SOP peminjaman alat. Pengelolaan laboratorium berkaitan dengan pengelola dan penggunaan fasilitas laboratorium dan aktivitas yang dilaksanakan di laboratorium, termasuk standar prosedur peminjaman alat di dalamnya. Prosedur peminjaman alat ada 2, yaitu prosedur peminjaman alat untuk praktikum dan prosedur untuk peminjaman alat untuk penelitian. Yang pertama ada SOP peminjaman alat untuk praktikum. Mekanisme dan prosedur peminjaman alat di laboratorium adalah sebagai berikut. Sebelum praktikum dimulai, asisten praktikum mengajukan permohonan tertulis peminjaman alat yang diketahui oleh pihak labor kepada asisten. Permohonan tersebut harus disampaikan paling lambat 1 hari sebelum praktikum dilaksanakan. Selanjutnya, asisten praktikum menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan paling lambat 1 hari sebelum praktikum dilaksanakan. Asisten praktikum melakukan pemeriksaan alat yang telah disediakan. Bila ada kesalahan atau tidak sesuai antara daftar, jenis maupun jumlah alat, sebagaimana berkas peminjaman alat, segera melapor kepada asisten praktikum. Setelah itu, asisten praktikum memastikan peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jika spesifikasinya sesuai dengan berkas peminjaman alat, asisten praktikum mengisi buku peminjaman alat. Saat kegiatan praktikum berlangsung, peralatan tidak boleh dipinjamkan atau dipindah ke tempat lain. Lalu setelah praktikum selesai, asisten praktikum menyerahkan kembali peralatan dan asisten praktikum memeriksa kembali keadaan bahan dan alat yang telah digunakan. Jika ada alat yang mengalami kerusakan atau hilang, maka mahasiswa bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti alat tersebut. Siswa bersangkutan mengisi berita acara kerusakan, hilang, dan penggantian alat sesuai dengan kondisi awal sebelum meminjam. Selanjutnya adalah SOP peminjaman untuk penelitian dan umum. Biasanya dalam melakukan sebuah penelitian, kita membutuhkan alat-alat untuk penelitian. Adapun prosedur peminjaman alat untuk penelitian adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah peminjam membuat surat resmi permohonan peminjaman alat dengan tanda tangan ketua pelaksana atau penanggung jawab kegiatan kepada kepala laboratorium dan mendapatkan persetujuan dari kepala laboratorium. Surat yang dibuat pengguna ditunjukkan pada asisten laboratorium untuk dikoordinasikan apakah pada saat hari H peminjaman alat dipakai atau tidak. Peminjam meninggalkan kartu identitas, KTM, SIM, KTP yang masih berlaku. Nomor yang bisa dihubungi dari pengguna dan penanggung jawab kegiatan, serta biaya sewa sesuai ketentuan. Asisten mengambil alat yang akan dipinjam oleh pengguna, lalu peminjam dan asisten mengecek kondisi alat yang akan dipinjam. Selanjutnya peminjam menerima alat laboratorium dan menandatangani berita acara peminjaman. Peminjam mendapat alat sesuai dengan apa yang dipinjam dengan syarat pengembalian. Alat harus sesuai dengan kondisi awal saat alat dipinjamkan. Jika alat telah selesai digunakan, maka peminjam mengembalikan alat ke asisten. Asisten dan peminjam memeriksa kondisi alat yang telah dipinjam. Bila kondisi alat tidak sesuai dengan kondisi awal, maka pengguna wajib mengganti alat lab tersebut yang sama dengan spesifikasi yang ada pada sebelumnya. Bila kondisi alat sesuai dengan kondisi awal, maka lanjut ke langkah asisten menerima alat lab yang dipinjam. Peminjam membayar biaya sewa atas peralatan atau laboratorium yang besarnya dapat dilihat pada lampiran peralatan dan sewa alat. Selanjutnya, peminjam menandatangani berita acara pengembalian alat laboratorium. Yang terakhir, kartu identitas yang telah ditinggal di lab dikembalikan oleh asisten kepada pengguna. Sekian presentasi dari kami mengenai SOP Laboratorium Kimia. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti, mari kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.